Bayangkan jika seorang calon pemimpin negeri ini ternyata berdiri di atas ijazah palsu. Bukan rumor, bukan gosip, tapi dibongkar langsung oleh dosen jujur di depan seluruh bangsa. Sebelum kita mengungkap semua yang tersembunyi, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan "Saya bersama kebenaran" di kolom komentar. Dukung kami menyebarkan kisah nyata yang membuka mata, mengguncang kekuasaan, dan menghidupkan kembali nurani bangsa. Karena jika bukan kita yang peduli, siapa lagi? Langit mendung menggantung di atas kota Yogyakarta siang itu. Di halaman Universitas Gadjah Mada, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Mahasiswa berjalan cepat, sebagian berkerumun di depan, layar besar yang menampilkan siaran langsung konferensi pers. Tapi bukan rektor atau pejabat kampus yang paling dinantikan. Semua mata menanti satu sosok. Seorang dosen tua dengan reputasi bersih yang kini menjadi pusat badai nasional. Namanya Rahmat Subekte, dosen senior Visipol, dikenal sebagai pria yang lurus dan pendiam. Namun hari ini, semua akan berubah. Sebuah nama mencuat ke permukaan, menggetarkan dunia pendidikan dan politik. Mulyono bukan orang biasa. Ia sedang mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Gagah, karismatik, dielu-elukan banyak pendukung. Tapi satu hal membuat semua penduduk negeri berhenti sejenak, ijazahnya. Banyak yang merasa ada yang janggal, terlalu banyak celah, terlalu banyak dokumen yang tak bisa diverifikasi. Desakan publik akhirnya memaksa pihak kampus untuk angkat bicara. Tapi siapa yang berani berkata jujur dalam dunia yang penuh tekanan? Siapa yang masih punya keberanian saat yang lain memilih diam? Dan siang itu, di balik layar, Dr. Rahmat membuka map lusuh berisi dokumen-dokumen lama. Di dalamnya bukan hanya nama-nama mahasiswa, tapi juga kebenaran yang telah lama ditinggalkan. Dia tahu, begitu ia bicara, tidak ada jalan kembali. Tapi jika ia memilih diam, maka kebohongan akan terus hidup, dan sejarah akan ditulis oleh mereka yang tidak layak. Di ruang kerjanya yang sederhana, Dr. Rahmat duduk terpaku di depan layar laptop tua. Jari-jarinya gemetar saat menggulir file demi file, catatan demi catatan, yang tersimpan sejak 2 dekade lalu. Ia hafal semua, nama mahasiswa, jadwal kuliah, hingga dokumen yudisium yang dulu ia susun sendiri. Tapi tidak ada nama Mulyono. Ada hanya jejak samar, foto-foto kegiatan kampus, diskusi mingguan, dan seminar terbuka yang pernah menghadirkan Mulyono sebagai pembicara tamu. Ya, Mulyono pernah hadir, tapi bukan sebagai mahasiswa, melainkan sebagai aktivis, sebagai penonton, sebagai penyusup dalam sistem yang kini ingin ia manfaatkan. Surat dari rektorat ada di tangannya. Ia diminta menjadi juru bicara kampus, menyampaikan pernyataan resmi bahwa tidak ada pelanggaran dalam data akademik Mulyono. Tapi bagaimana bisa ia mengucapkan kebohongan di hadapan ribuan mahasiswa yang telah ia didik sendiri untuk mencintai kejujuran? Jika saya ikut menyetujui ini, gumamnya pelan, saya mengkhianati bukan hanya profesi saya, tapi juga hati, nurani saya. Sementara itu, berita tentang dugaan ijazah palsu mulai menyebar cepat. Twitter, Instagram, dan media nasional mulai membongkar jejak digital Mulyono. Salah satu akun bahkan mengunggah tangkapan layar ijazah milik Mulyono dengan cap kampus yang terlihat janggal. Tinta stempel yang terlalu pekat. Tanda tangan dekan yang tidak sesuai periode jabatan. Semua terasa dipaksakan. Dan diam-diam, di lorong belakang perpustakaan UGM, seorang staf muda menghampiri Dr. Rahmat dengan bisikan yang mengguncang keyakinannya. "Pak, saya pernah lihat ijazah itu. Tapi, cap kampusnya beda. Tanda tangannya juga kayak hasil scan." Kalimat itu menghantam Rahmat seperti petir di siang bolong. Jika itu benar, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini kejahatan akademik. Pemalsuan yang bisa menjatuhkan seluruh institusi pendidikan. Namun, itu belum semuanya. Lorong sempit menuju ruang arsip kampus tak pernah terasa sesunyi itu. Udara lembab menyatu dengan aroma kertas tua yang menyimpan ribuan cerita. Tapi hari itu, langkah Dr. Rahmat membawa misi yang jauh lebih berat dari biasanya. Di tangannya, surat izin akses khusus yang ditandatangani langsung oleh wakil rektor, izin yang tak sembarang dosen bisa kantongi. "Angkatan berapa, Pak?" tanya petugas arsip yang sudah beruban. "Antara 1997 sampai 2002. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya cari nama Mulyono." Petugas itu mengangguk, lalu menarik sebuah laci besar. Bunyi